kita punya tamu spesial ya teman-teman ya, di bulan Agustus ya, terus di bulan Juli akhir ya itu ada FOMC juga turun ya. Kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga, kalau misalkan pemangkasan suku bunga normalnya ya, kita ada beberapa zona yang mau saya bahas ke kalian yang jalan ekonominya berjalan ya. Di sisi lain memang nilai dolar menurun, sentimen only gitu teman-teman. Makanya saya bilang ke kalian, kalau memang ini halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kalian lihat ya, gold setelah dia menyentuh level 3700 yang waktu itu kita bahas ya, atau beberapa video ini kita sempat bahas ya. After that dia langsung drop dan saat ini dari 3664. Jadi untuk kalian yang dapat, congrats ya teman-teman ya, karena itu adalah rezeki untuk kita semua yang dapat sell di 3700. Dan ini saya ada yang menarik ya, saya mau bahas dari open interest data juga untuk hari ini ya. Jadi stay tune untuk kalian ya. Kemudian untuk hari ini kita mau bahas dulu mengenai news ya. Jadi ya sebenarnya hari ini tidak ada news teman-teman ya, tidak ada news sama sekali untuk hari ini. Tapi besok ya jam 1 pagi waktu Indonesia Barat ya, atau WIB ya, kita punya tamu spesial ya teman-teman ya. Bahasanya tuh special guest ya dari Om Powell ya. Jadi ini dia ada FOMC statement, kemudian FOMC Economic Projection ya, atau proyeksi ekonomi ke depannya bagaimana, dan ada interest rate decision teman-teman ya. Interest rate decision ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu ya sama beberapa orang ya, terutama kita sebagai trader ya. Sebenarnya projection juga ditunggu-tunggu, statement juga ditunggu ya. Intinya FOMC ini ditunggu-tunggu lah sama semua orang teman-teman. Nah ini kalau kita lihat suku bunga ada pemangkasan ya di bulan September ini dari 4,5% ke 4,25% teman-teman. Jadi ini nantinya akan berdampak kemana? Nah, negatif untuk USD dan positif untuk gold ya teman-teman ya. Tapi perlu kita waspadain adalah gold ini kan sudah di markup dalam beberapa hari terakhir ini ya, bahkan udah 1 mingguan lebih atau 2 mingguan ini ya, gold di markup semenjak dari Jackson Hole yang kemarin teman-teman ya. Jackson Hole di bulan Agustus ya, terus di bulan Juli akhir ya itu ada FOMC juga di Munich ya. Munich itu udah mulai di markup, Jackson Hole dikonfirmasi makin di markup lagi, dan ini udah mau suku bunga ya pemangkasan di projection ekonomi teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini kejadiannya akan seperti di tahun 2025 awal teman-teman ya. Ini pemberlakuan tarif kalau saya perhatikan. Jadi kalian harus hati-hati teman-teman. Kemungkinan besar sih dia akan naik, tetap spike naik ya kalau saya perhatikan. Kalau misalkan normalnya begitu, tapi kalau misalkan dia langsung drop ya who's know gitu ya, nggak ada yang tahu. Makanya sebenarnya sebelum FOMC seperti ini saya biasanya tidak mau trading dulu, karena saya mau nunggu after FOMC ya. In case dia naik pun saya tinggal lihat level-level yang memang kemungkinan besar potensi dan worth it untuk kita ambil sell teman-teman gitu. Nah itu kalau saya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya it's okay, nggak masalah, karena setiap orang kan punya risk manajemennya masing-masing gitu teman-teman. Nah normalnya kalau kalian tanya, bang kira-kira nanti pada saat FOMC gold itu naik apa turun ya, kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga. Kalau misalkan pemangkasan suku bunga normalnya ya USD ini turun, normalnya USD turun ya, lalu gold itu naik teman-teman, normalnya begitu. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang ada saat ini ya, dari lapangan, gold ini dia aja sekarang udah turun 0,73% teman-teman ya, yang artinya memang udah hampir 1% untuk penurunannya gitu. Kalau in case dia mau naik lagi pun, nah kita ada beberapa zona yang mau saya bahas ke kalian yang cukup potensial kita untuk entry sell di zona tersebut teman-teman. Ada di bawah 3.700, ada yang di atas 3.700 teman-teman gitu. Nah itu nanti kita baru bahas ya. Tapi kalau misalkan in case dia mau melanjutkan penurunan pun ya, atau in case dia mau melanjutkan kenaikan pun ya, dia nggak akan maksudnya bertahan cukup lama lah di sana, karena memang kondisi saat ini memang belum ada koreksi secara teknikal ya. Paling kalau di atas 3.700 itu ada 3720 dan 3715 teman-teman gitu.
Di bawah 3.700 ya cenderung untuk sell sih sebenarnya teman-teman, karena reject kurang lebih sampai 3620 3623 lah gitu teman-teman ya gitu. Nah, dan kalau kita lihat lagi ya dari open interest data yang ada ya, jadi hari ini kan dia open di 3690 ya teman-teman ya, hampir 3700-an untuk opennya di sini gitu. Untuk open interest data yang ada, dia saat ini masih cenderung biris teman-teman untuk open interest datanya. Dan data terakhir yang ada yang kita lihat di sini itu ada di 3700. Artinya 3710 pun itu udah paling mentok orang untuk ngebeli. Ya, di atas 3710 itu belum ada yang mau beli lagi teman-teman. Ya, artinya menurut maksudnya beberapa orang mungkin ya, kalau kita lihat dari data yang ada saat ini masih terlalu mahal sehingga dia butuh koreksi dulu atau aksi taking profit teman-teman sebelum dia menunjukkan kenaikannya lagi gitu. Jadi 3700, 3705, 3710 ini memang level yang cukup penting untuk kita perhatikan ya ketika kita ingin melakukan penjualan di gold ya teman-teman ya, atau XAUUSD teman-teman gitu. Nah, targetnya di mana? Di bawah 3700 dan di bawah 3690 ya. Itu targetnya kurang lebih di level harga 209.193, itu ada di 3675 3680. Nah, terus ini 3660 juga udah ada targetnya. Nah, ini 3660 kan lagi mau di retest ya sekarang ya teman-teman ya. Lalu 36 berapa nih? Banyak nih targetnya, 3645, 3650 dan 3630 teman-teman. Targetnya bisa ke 3630 teman-teman gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Memang normalinya kalau misalkan pemangkasan suku bunga ya, pada saat terjadi pemangkasan itu memang normalnya gold itu naik ya, XAUUSD turun, USD turun gitu teman-teman. USD kan melemah. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, secara kalau kita tarik untuk jangka panjang ya, ini memang bahasa itu kayak recovery ekonomi, karena pemerintah pusat nurunin suku bunga supaya ada ekonomi yang, supaya roda perputarannya itu berjalan, ekonominya berjalan ya. Di sisi lain memang nilai dolar menurun, tapi untuk jangka panjang begitu roda ekonomi udah berjalan, di sana akan terjadi kestabilan antara USD dengan gold kembali sehingga mereka itu mulai bisa beriringan kembali gitu teman-teman gitu ya, kurang lebih begitulah bahasanya. Ya, kalau saya jelasin banyak memang nanti videonya jadi panjang banget gitu teman-teman ya. Oke, lalu itu intinya ya, kalau kita lihat dari OI data sebenarnya untuk open interest saya belum share ke kalian ya untuk di public. Ini saya baru share untuk open interest data itu di sini ya, di learning ya teman-teman ya. Ini untuk learning udah dapat, nanti saya share ya setelah video ini diupload. Lalu ini juga sebenarnya ada beberapa sektor project juga yang lagi dikerjakan di learning teman-teman. Nah, kemudian ya untuk CSM memang di sini kita lihat USD ini memang cukup cenderung stabil menguat ya untuk USD ya, sehingga ini bisa menjaga kestabilan market ya pada saat mau rate cut nanti mungkin akan sedikit melemah ya teman-teman ya, karena kan dia pemangkas suku bunga gitu. Lalu kalau kita dari ini nih, nah ini ya CPR. Nah, CPR ini udah saya upload ya teman-teman ya ke channel Telegram ya. Nah, ini kalau untuk yang CPR ya, ini kalau kalian perhatikan memang dia ada beberapa level ya. Yang pertama itu ada di S1 3675, S2 3660, S3 di 3646. Gitu. Untuk CPR level itu di 3689 atau 3690. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, CPR itu kecil banget, tipis banget teman-teman ya. Artinya akan ada tingkat volatility yang cukup tinggi gitu teman-teman. Nah, ini menarik nih gitu. Ya, seperti yang sebelumnya, yang sebelah sini ini juga kecil teman-teman. Ini juga sama kecil banget ya. Nah, kalian lihat nih, dia naik nih ya teman-teman ya, yang ini. Gitu. Ya, ini kenaikannya kurang lebih ya dalam satu hari itu bisa 480 pip atau 48 poin gitu teman-teman. Sedangkan untuk yang ini ya saat ini masih baru sekitar 200 atau 300 pip lah ya, 300 pip lah atau 30 poin. Jadi masih ada 100 sampai 200 poin lagi untuk pergerakan dia di hari ini teman-teman. In case dia mau turun pun masih bisa turun 200 poin kalau misalkan dia extremely yang mau turun ke sana gitu teman-teman ya. Berarti ya kejar lah, kalau 36, 40, 30 bisa kejar sama dia gitu teman-teman.
Ya, tapi well done, kita harus lihat nanti ya bagaimana hasilnya ya pada saat Fed mengumumkan. Kan di sela-sela rate cut kan ada yang namanya projection ya, economic projection. Nah, itu yang perlu kita perhatikan karena itu adalah langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat US atau The Fed untuk kedepannya gitu teman-teman. Nah, ini market pasti akan benar-benar di luar technical analysis dan hanya mengikuti secara sentimen only gitu teman-teman. Makanya saya bilang ke kalian, kalau memang in case kalian belum ada trading ya atau belum ada posisi, lebih baik jangan dulu masuknya. Dan kalau kalian udah punya posisi sell, lebih baik diamankan terlebih dahulu karena kita belum tahu nanti apakah dia akan lanjut naik atau dia akan spike after that dia akan turun. Ya sebenarnya saya maunya sih dia spike dulu naik baru dia turun gitu teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut lagi kita mau zona. Nah, untuk zona saya ada beberapa sih. Ada satu zona sebenarnya, dua sih. Ini dia terbentuk area QM teman-teman ya. Jadi ada QM, ini lower low-nya, ini higher height, ini ada chest of character di sini ya. Jadi QM itu kurang lebih di 3686 ya. Ini bisa jadi pantauan sell sampai 3692 teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi pantauan sell kita dari 3686 ke 3692. Di sini ada auto sweep ya atau udah di sweep sama market ya. Jadi liquidity pool-nya itu udah diambil sama dia, bahasanya gitu teman-teman, udah dijadikan seller. Kalau dia di atas 3700 ya, itu ada 3714, 3720 itu adalah extremely high-nya dia di kenaikan ini. Tapi perlu kita pantau juga berdasarkan dengan open interest data itu ada di 3710 dan 3705 teman-teman. Jadi antara level-level inilah pokoknya extremely high dia untuk saat ini masih ada di 3720 gitu. Cuma memang kalau yang paling banyak ya untuk saat ini ada di 3710 teman-teman ya gitu. Jadi ini bisa jadi pantauan kita ya, ini sell pertama, zona sell yang pertama di bawah 3700 di bawah 3700. Kalau ini di atas 3700 itu ada 3706 sampai 3710. Dan ada lagi di zona sell yang kedua itu di 3714, 3720 gitu. Oke. Jadi silakan kalian sesuaikan lagi dengan preferensi kalian masing-masing ya. Pastikan kalian juga menetapkan risk management yang baik karena memang trading di market yang volatile itu memang cukup berbahaya teman-teman. Oke. Thank you untuk kalian, semoga video ini membantu dan jangan lupa di like, share, subscribe channel YouTube Channel Trading ID untuk insight-insight lainnya teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.